Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan merakit PC lagi dan juga PC sudah ada di sini. Yang bertemakan putih dan juga RGB lah. Yang dimana dari segi casingnya putih, dari segi CPU coolernya putih dan juga fan-nya itu putih RGB. Bukan berwarna hitam yang ada di sini untuk bezelnya, tapi ini berwarna putih. Karena saya memakai yang berbeda seperti yang biasanya. Dan di sini saya merakit PC dengan harga 8,7 juta. Sangat cocok sekali untuk live streaming yang ringan-ringan dan juga untuk gaming maupun editing sudah sangat cukup sekali menggunakan ini. Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1650 yang GDDR6. Harganya juga pada turun sih untuk yang ini ya, sekitar 2 jutaan lah. Untuk lengkapnya nanti habis ini. Sebelum saya jelaskan tentang apa aja part yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe dan pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita lanjutkan saja yang pertama. Di sini saya menggunakan Core i3 Gen 12 yang dimana harganya juga agak naik sekitar 1.620.000 untuk saat ini. Mungkin bisa naik lagi sekitar 1,650 lah. Tetapi ini saya dapatnya 1,620, terpaut 30.000 untuk harga sekarang. Ini sudah sangat rekomend sekali. 4 core 8 thread untuk live streaming maupun gaming sudah sangat cukup sekali. Tetapi kalau ingin lebih bagus ke live streaming silahkan ganti ke i5. Ya karena mempunyai 6 core dan juga 12 thread untuk prosesornya. Intinya seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan Mobo yang ada di sini. Bisa dibilang Mobo termurah lah, tapi ada yang lebih murah lagi sih. Tapi kalau menurutku yang paling murah emang mereknya ASRock dari merek yang aman daripada merek yang lainnya. Nggak usah saya sebut merek lah, pokoknya ada. Ini ASRock H610M HDV M.2 yang support M.2 ya, bukan yang tidak support M.2 yang serinya HVS kalau nggak salah ya. Ini tuh harganya 1,4 juta, harganya juga naik juga 1,4. Nggak masalah kalau menurutku menggunakan ini. Sudah sangat cukup lah. Tapi kalau yang lebih bagus silahkan cari yang mereknya MSI, itu juga lebih bagus sih daripada mereknya ASRock. Lanjut, saya menggunakan RAM yang ada di sini. RAM T-Force Delta RGB yang dimana 16GB kit. Jadi ya 2x8GB yang tertancap di bagian sini yang berwarna putih dan juga ada RGB-nya supaya menyesuaikan dengan temanya yang ada di sini, putih RGB. Dan dengan harga 1.050.000 untuk yang ini. RAM juga pada turun semua sih harganya ya. Nih, rekomend sih kalau menurutku. Karena dari dulu sampai sekarang saya tuh memakai ini terus dari segi yang berwarna putih-putih lah. Dan juga menarik. Selanjutnya saya menggunakan GTX 1650 yang ada di sini, Battle Axe yang mereknya Colorful. Ini yang serinya DDR6, bukan yang DDR5, dan juga dual fan seperti contoh yang ada di sini. Dan sangat menarik sekali sih, meskipun tidak ada warna-warna RGB-nya, tapi ada warna merahnya dan juga hitamnya, supaya lebih menghiasi juga lah untuk PC yang ada di sini. Satu membeli dengan harga 2.660.000, kurang lebihnya seperti itu. Harganya turun untuk GTX 1650. Meskipun belum sampai harga ke retailnya atau normalnya sekitar 2 juta kalau zaman dulu, tapi nggak masalah. Ini udah turun daripada zaman dulu yang harganya 3 jutaan. Ya seperti itu. Selanjutnya saya menggunakan ini SSD Phenom RX 240GB. Ini cuma buat Windows dan juga beberapa aplikasi aja. 240GB ya udah sangat cukup sih daripada 120GB. Tapi ini yang SATA 3 ya, bukan yang M.2 NVMe. Ya karena juga menghemat budget sih untuk yang ini 240GB dengan harga 300.000 Phenom RX. Ini juga rekomend sih. Pernah saya review di video sebelumnya. Selanjutnya saya menggunakan hard disk juga 500GB yang sudah tertancap di bagian dalamnya sini. Tidak kelihatan sih dari segi casingnya ya. Seperti biasa, harganya 180.000 yang dimana 500GB mereknya Seagate. Itu second bukan baru. Udah tertancap di bagian dalam situ untuk tambahan storage lah untuk menyimpan game maupun yang lainnya. Selanjutnya saya menggunakan CPU cooler yang ada di sini. Deadpool GTX V2 yang warnanya wet, ini serinya terbaru yang support RGA 1700 atau Intel Gen 12 lah. Seperti contoh yang ada di sini saya memakai Intel Gen 12 RGA 1700. Dan di sini penampakannya berwarna putih dan juga di sini heatsinknya berwarna putih, fan-nya juga berwarna putih, LED-nya berwarna putih. Menarik sih untuk tema hitam putih maupun full putih semua. Ini tuh sangat cocok sekali dengan harga murah 310.000 dan juga performanya bagus sih. Karena dari dulu sampai sekarang saya tuh memakai ini terus yang berwarna putih. Tapi ada yang lebih bagus juga yang berwarna putih yang mereknya IT Cooling. Tetapi harganya lebih mahal 100 ribuan lah, sekitar 440.000. Yang serinya SE224XT yang berwarna putih itu lebih bagus daripada yang ini. Tapi ini lebih murah dan juga udah cukup lah untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Selanjutnya saya menggunakan ini power supply-nya. Power supply Aerocool Lux RGB 550 watt udah lebih dari cukup untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga GTX 1650. Karena full load yang tersebut nggak 200 wattan lah kalau di full load di gamenya ya.
Kalau 550 watt udah lebih dari cukup lah untuk memakai kedua ini komponennya yang utama. Saya tuh membeli dengan harga 540.000 Aerocolux yang ada RGB di bagian sampingnya sini, kelihatan lah. Dan juga bisa diganti-ganti dari segi RGB-nya yang ada di sini. Selanjutnya saya menggunakan ini casingnya. Casing PC Cooler Platinum LM200 yang berwarnakan putih. Ada dua warna, putih dan juga hitam. Tapi kalau yang ini berwarna putih. Dan juga ada RGB di bagian depannya sini. Ada listnya lah. Dan juga bisa diganti-ganti warnanya di bagian tombol samping sini. Bukan tombol reset di atas ya. Kalau di atas tersebut itu tombol reset. Bukan tombol LED untuk menggantinya. Berbeda dari segi casing yang lainnya lah. Karena ada yang support reset dan juga maupun LED untuk mengganti lampu di bagian depan. Kalau support LED strip. Dan di sini saya membelinya dengan harga 410.000 untuk yang ini. Sangat bagus sekali. Dan cocok lah. Karena kalau yang tipenya EMATEC dan juga sudah support CPU cooler 160 mm. Jadinya kalau memakai ini dia itu bisa masuk untuk kacanya, jadinya aman lah. Dan juga yang terakhir saya memakai ini adalah fan Infinity. Ini yang berwarnakan RGB dan juga berwarna bezelnya putih. Ada dua tipe sih, yang hitam maupun yang putih. Tapi saya tuh membelinya yang berwarna putih supaya lebih bagus dan juga lebih enak dilihat. Berwarna keputih-putih RGB seperti contoh yang ada di sini. Meskipun RGB tersebut tidak bisa memutar, tapi nggak masalah sih dengan harga murah 40.000 untuk satuannya. Kalau saya tuh membeli 6, jadinya 4 kali 6 24 berarti 240.000 untuk semua fan-nya. Depan 3, atas 2, 1 belakang. Intinya seperti itu. Dan totalnya 8,7 juta. Rekomen atau tidak menggunakan Core i3 G12 dan juga GTX 1650 serta tampilan yang sangat menarik sekali. Full putih serta RGB. Ini yang mahal sih dari segi estetikanya. Tinggal Anda lihat aja PC dari segi reviewnya menarik atau tidak. Kita lanjut saja untuk pengujian PC-nya yang ada di sini. Yo. Lalu yang pertama dari segi booting Windows-nya, yang dimana saya menggunakan SSD Phenom RX. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan 24 detik, terbilang standar cepat kalau yang ini. Biasanya SSD SATA 3 di 25 detik, kalau yang ini di 24 detik ya sama-sama aja sih. Tetapi masih terbilang cepat kalau yang ini daripada menggunakan hard disk. Kadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek kesehatan dan juga performa dari segi SSD maupun hard disknya. Yang pertama SSD-nya dulu, dia tuh 100% semua. Dari segi performa maupun kesehatannya dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya 40 derajat terbilang standar dingin kalau yang ini. Kebanyakan di SATA 3 dia itu 40 derajat untuk SSD. Lanjut ke hard disknya. Dia itu juga sama 100% semua. Dari segi performa maupun kesehatannya. Dan juga notnya dia itu perfect. Dan juga suhunya 33 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Yang dimana saya menggunakan hard disk second bukan baru. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi SSD Phenom RX-nya. Yang pertama dari segi membacanya dia mendapatkan 560 dan juga menulisnya 502. Dan jika kita bandingkan dari yang ada di websitenya, dia itu up to-nya 545 per 435. Dan jika kita lihat, dia itu melebihi semua. Dari segi membacanya melebihi 15 dan juga menulisnya melebihi 60 sampai 70. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi bisa disimpulkan ini tuh bagus dari segi realitanya. Intinya seperti itu. Lanjut ke HW monitor yang dimana saya menggunakan DevCool GTX V2W untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Untuk minimalnya dia itu mendapatkan 35 derajat dan juga maksimalnya di 64 derajat. Untuk minimal ya saya cuma diem aja tidak ngapa-ngapain di desktop, dia itu mentok paling bawah di 35 derajat terbilang dingin kalau yang ini. Dan juga maksimalnya
di 64 derajat terbilang dingin juga, yang dimana ini saya tes di Cinebench R15 5 kali berturut-turut dan dia mentok paling tinggi di 64 derajat. Masih aman lah di bawah 70 derajat untuk yang ini. Core i3 Gen 12. Lanjut ke Cinebench R15. Untuk OpenGL yang mendapatkan 182 fps yang dimana menggunakan GTX 1650 GDDR6 bukan yang DDR5, dan juga CPU yang mendapatkan 1234 CPU untuk kalangan 4 core 8 thread di Intel Core i3 Gen 12. Lanjut ke gamingnya, yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan 121 fps untuk yang ini. Jadi bisa dibilang ini sangat lancar, di atas 100 fps untuk rata-ratanya. Apalagi di GTA 5 roleplay, dia itu masih sangat sanggup sekali untuk yang ini. Lanjut ke Forza Horizon 4. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia itu mendapatkan 81 fps di settingan rata kanan. Dia masih mendapatkan di atas 60 fps untuk yang ini, jadi masih aman juga untuk bermain game Forza Horizon 4. Lanjut ke Apex Legends. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 82 fps untuk rata-ratanya. Untuk yang ini juga masih sama, masih nyaman juga, masih di atas 60 fps. Jika lo memakai monitor yang 75 Hz, ini masih sangat sanggup, karena masih di atas 75 fps untuk yang ini, game rata-ratanya. Lanjut ke game Valorant. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 306 fps untuk rata-ratanya. Untuk game Valorant terbilang sangat ringan sekali, apalagi kalau yang ini tembus sampai 300 fps. Jadinya aman untuk yang ini. Lanjut ke PUBG Steam. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 124 fps di game PUBG Steam. Masih mendapatkan di atas 100 fps. Kalau di settingan ultra mungkin masih bisa sih, tapi lebih stabil di settingan high aja kalau menurutku pribadi untuk game PUBG Steam. Lanjut yang terakhir dari Resident Evil 6. Settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan 101 fps. Kalau game yang ini tergantung VGA kalian yang dipakai. Kalau menggunakan GTX 1650 yang DDR6, dia tuh pasti 100 fps di settingan rata kanan, jadinya aman lah. Tapi kalau yang ini minimal di GTX 1050 untuk mendapatkan 60 fps di rata kanan. Kurang lebihnya seperti itu. Lanjut ke dayanya. Untuk yang ini minimalnya mendapatkan 69 watt. Dalam hal ini dia itu posisi idle, tidak ngapa-ngapain di desktop, dia itu mentok di 69 watt, terbilang agak boros sedikit. Biasanya kalau terbilang irit di bawah 60 watt. Mungkin di sini dia itu banyak RGB-nya, jadinya ya di atas 60 sih. Tidak masalah kalau menurutku, tergantung selera kalian. Kalau banyak RGB yang menanggung agak tinggi di daya minimalnya. Dan juga maksimal yang mendapatkan 195 watt. Untuk yang ini saya tes di game Resident Evil 6 settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mentok paling tinggi di 195 watt. Di bawah 200 watt terbilang masih aman lah, tidak terlalu boros-boros banget. Dan kesimpulannya, dengan harga 8,7 juta mendapatkan PC yang seperti ini, spesifikasinya dan juga tampilannya sangat menarik sekali, berwarna putih dan juga RGB. Yang dimana di bagian LED depannya, fan case-nya di bagian depan 3, atas 2, belakang 1, dan juga RGB dari segi RAM-nya, dia itu sangat menarik sekali. Serta CPU cooler-nya berwarna putih. Jadi lebih cenderung ke putih RGB dari segi kesan PC-nya yang ada di sini dengan harga 8,7 juta. Maupun RGB di power supply-nya bisa diganti juga di RGB dan juga bisa di warna putih, tergantung selera kalian. Dan juga performanya kalau menurut pribadi terbilang bagus, apalagi untuk gaming maupun live streaming cukuplah untuk spek PC yang ada di sini. Seperti itu aja dari saya, dan juga semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Tinggal beli aja jika lo akan berminat untuk part-partnya yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya menarik PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share teman-teman kalian yang ingin rakit PC, dan terima kasih sudah menonton.